Hidup di rantau adalah kisah tentang jarak yang tak hanya terukur dari kilometer, tetapi dari sejauh apa hati mampu bertahan menghadapi sepi. Begitu juga kisah Angga, seorang pemuda yang meninggalkan desanya dengan sebuah tas di pundak dan mimpi yang penuh harapan. Tak ada yang tahu, dalam perjalanan ini, Angga akan menemui banyak persimpangan antara tawa dan air mata, perjuangan dan penyesalan. Angga teringat pagi itu, saat ia pamit kepada ibunya, tetes air mata jatuh dari sudut mata perempuan yang telah menemaninya sejak kecil. Ingat ya nak, di kota besar itu banyak hal yang menggoda. Tapi jangan lupa siapa dirimu, pesan sang ibu. Suaranya sedikit serak menahan haru. Angga hanya mengangguk, hatinya bergemuruh antara semangat dan beratnya perpisahan. Saat kereta mulai berjalan, ia menyaksikan sosok ibunya mengecil, hilang di telan kabut stasiun desa. Di tanah rantau, Angga bekerja keras. Kota ini tak hanya besar, tapi juga keras dan dingin. Jauh dari hangatnya pelukan ibu, tapi Angga tak mau menyerah. Di sela-sela pekerjaannya di sebuah restoran kecil, ia seringkali tersenyum sendiri. Ada satu temannya yang membuatnya bertahan. Denny, sahabat baru yang selalu bisa memecah tawa, bahkan di saat-saat paling sulit. Hei, Gah, kalau kita nggak bisa sukses, minimal kita bisa jadi pelawak jalanan. Candanya sambil mengedipkan mata. Angga tertawa, walau jauh di lubuk hatinya tersimpan keinginan yang lebih besar dari sekadar lelucon. Namun tak selamanya hidup di rantau beraroma kebahagiaan. Ada kalanya, malam terasa begitu panjang, terutama saat suara angin malam menyelinap lewat celah jendela. Angga sering merasa rindu yang tak terbendung, seperti air yang meluap dari bendungannya. Apa kabar ibu di rumah? Batinnya bertanya. Ia teringat suara ibu, yang dulu selalu menemaninya saat hujan deras turun di malam hari. Kini, ia hanya berteman dengan sunyi. Waktu terus berjalan, seperti pasir yang perlahan menipis di jam pasir. Perlahan, Angga mulai menemukan ritme hidupnya. Kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Ia dipromosikan menjadi kepala pelayan di restoran tempatnya bekerja. Saat itu, Denny datang dengan kado yang dibungkus asal-asalan. Selamat, bos. Tapi tolong jangan lupa kalau kita pernah kelaparan bareng di warung mie instan ya. Candanya. Disambut tawa Angga, humor Denny adalah penyelamat Angga dari keletihan dan kerasnya kota. Namun, seperti gelombang laut yang tak pernah tenang, hidup di rantau membawa kejutan. Suatu malam, Angga menerima telepon dari desa. Suara di ujung sana terdengar serak dan berat. Nak, ibu jatuh sakit, kata suara itu. Angga tercekat tanpa berpikir panjang. Ia langsung pulang ke desa. Di perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi oleh bayangan wajah ibunya. Bayangan yang dulu selalu menguatkannya, kini menjadi sosok yang lemah terbaring di kasur. Sesampainya di rumah, Angga melihat ibunya berbaring lemah. Air mata tak tertahankan jatuh di pipinya. Ibu, yang dulu selalu kuat, kini tampak rapuh. Ibu, aku pulang, bisiknya dengan suara gemetar. Ibunya tersenyum tipis. Kamu sudah jadi orang sukses di sana, nak. Ibu bangga. Angga tak sanggup berkata-kata. Hatinya dipenuhi rasa bersalah karena meninggalkan ibunya selama ini. Malam itu, Angga terjaga di samping ranjang ibunya, berdoa agar ibunya cepat sembuh. Keesokan harinya, dengan sedikit kekuatan yang tersisa, ibunya berkata, kamu harus kembali ke kota, teruskan mimpi kamu, jangan khawatir tentang ibu. Angga menahan air mata, tapi ia tahu, ibunya selalu ingin yang terbaik untuknya. Kembali ke kota, Angga merasa hidupnya tak lagi sama. Ada perasaan yang hilang, namun juga kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Ia bekerja lebih keras, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk ibu di rumah. Setiap langkahnya di rantau kini dipenuhi rasa syukur, meski ada rindu yang selalu mengintip di sela-sela kesibukannya. Di akhir pekan, Denny mengajaknya minum kopi di sebuah kafe yang baru dibuka. Gah, hidup ini seperti kopi. Ada pahitnya, tapi juga ada manisnya. Kita tinggal pilih mau merasakannya dengan cara apa. Angga tersenyum sambil menatap cangkir kopinya yang masih menguap. Pahit memang, tapi tak selamanya buruk. Waktu berlalu, Angga semakin matang. Di tanah rantau, ia belajar banyak hal tentang kerja keras, tentang rindu yang selalu menemani, dan tentang arti pulang. Suatu hari, ia duduk di tepi jendela apartemennya, menatap matahari yang mulai tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Ini jalan hidupku, gumamnya pelan, jejak langkah yang tak akan pernah aku sesali. Ia sadar, meskipun rantau membawa kesulitan, di sanalah ia menemukan dirinya. Dan meski ada kalanya ia ingin pulang, ia tahu, setiap langkah yang diambil di tanah
Rantau adalah bagian dari perjalanan. Hidupnya yang penuh warna tawa, air mata, lelah, dan cinta.